Mereka yang mati kemudian hidup kembali. Seri keempat, kota mati makmur kembali. Kisah berikutnya adalah tentang kota yang mati yang hidup kembali. Kota yang porak-poranda, dinding-dinding bangunannya runtuh menghujam tanah. Atap-atapnya tersungkur, ditutupi dinding penyangga. Penduduknya punah, binasa, tak ada kehidupan di sana. Khayal manusia tak mampu menerka. Tak mungkin kota mati itu bisa hidup kembali. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dialah yang ketika berkehendak cukup memfirmankan, jadilah, maka keadaan pun berubah. Allahu Azza wa Jal kisahkan keajaiban penciptaannya dalam ayat berikut. Atau apakah kamu tidak memperhatikan orang yang melalui suatu negeri yang temboknya telah roboh menutupi atapnya? Dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur? Maka Allah mematikan orang itu 100 tahun. Kemudian menghidupkannya kembali. Allah bertanya, berapakah lamanya kamu tinggal di sini? Ia menjawab, saya tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berfirman, sebenarnya kamu telah tinggal di sini 100 tahun lamanya. Lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang belum lagi berubah, dan lihatlah kepada keledai kamu yang telah menjadi tulang belulang. Kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan kami bagi manusia, dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu. Kemudian kami menyusunnya kembali, kemudian kami membalutnya dengan daging. Maka tatkala telah nyata kepadanya bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati, dia pun berkata, saya yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 259. Para ulama mengutarakan banyak pendapat tentang tokoh utama dalam ayat ini. Ada yang menyebut ia adalah Uzair. Ada pula yang menyatakan Khidir atau Khadir. Yang lain mengatakan Hazqil bin Burak, salah seorang nabi Bani Israel. Dan Mujahid berpendapat bahwa kisah ini tentang seorang laki-laki dari Bani Israel. Masyhur disebutkan bahwa kota mati itu adalah Baitul Maqdis. Ketika orang tersebut melihat betapa parah kerusakan Baitul Maqdis, atap yang telah mengendap, berbalik di bawah dinding, kehidupan yang sirna, hingga tidak terbesit di benaknya bagaimana kota itu bisa pulih. Ia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur? Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkannya dan menghidupkannya kembali 100 tahun kemudian. Maka Allah mematikan orang itu 100 tahun, kemudian menghidupkannya kembali. Bagian tubuh pertama yang Allah hidupkan dari orang tersebut adalah matanya, agar ia melihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu menghidupkan kembali tubuhnya yang telah hancur, tubuh yang telah binasa, sebagaimana binasanya kota Baitul Maqdis. Kemudian melalui malaikatnya, Allah bertanya kepadanya, berapakah lamanya kamu tinggal di sini? Allah wafatkan ia di pagi hari. Kemudian 100 tahun berikutnya, dia bangkitkan di saat sore hari. Matanya melihat warna kuning mentari pagi telah berubah menjadi jingganya sore hari. Ia pun menjawab, saya tinggal di sini sehari atau setengah hari. Selain masih merasakan sinar matahari, ia juga melihat bekalnya masih sempurna. Buah tin belum berkerut dan menjadi kecut, anggur belum berjamur dan busuk, dan sari buahnya belum hilang dan menguap. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, sebenarnya kamu telah tinggal di sini 100 tahun lamanya. Lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang belum lagi berubah, dan lihatlah kepada keledai kamu yang telah menjadi tulang belulang. Lihatlah, keledaimu yang telah berubah menjadi tulang akan kami hidupkan kembali di hadapanmu, dan kamu sendiri kami jadikan bukti bagi manusia tentang benarnya hari kebangkitan kelak. Hari kebangkitan yang didustakan karena kata mereka kemustahilan. Sebagaimana sangkaanmu, bagaimana bisa
kota yang sangat porak-poranda bisa segera utuh kembali. Kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan kami bagi manusia. Dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu. Kemudian kami menyusunnya kembali. Kemudian kami membalutnya dengan daging. 70 tahun setelah kematiannya, sebelum ia dibangkitkan, orang-orang berdatangan ke Baitul Maqdis. Mereka tinggal di sana dan meramaikannya dengan berbagai aktivitas. Bangunan-bangunan kembali utuh, penghuninya kembali hadir, terdengar kembali suara manusia di pasar dan kota. Ia menyaksikan semua yang sebelumnya tidak ia bayangkan. Ia merasakan sesuatu yang ia kira tidak mungkin terjadi. Demikianlah kehidupan setelah kematian kelak. Sekarang, manusia mendustakan. Nanti, mata mereka sendiri menyaksikan. Mereka ingkari jasad akan berbangkit, maka Allah bangkitkan jasad dan ruh bersamaan. Mereka tidak bisa membayangkan bagaimana matahari hanya 1 mil. Allah akan beri bukti dan mereka yang menyaksikan sendiri. Manusia bingung dan bertanya, bagaimana bisa tubuh tenggelam oleh keringat di hamparan padang yang luas? Bisa jadi merekalah yang terselam oleh keringat. Ada surga balasan bagi mereka yang bertakwa. Ada neraka untuk menghukum mereka yang hidup semaunya. Ada kenikmatan yang tidak pernah dilihat, tidak pernah terdengar, tidak pula terbayangkan. Dan ada pula siksa yang kejamnya tak terkira, sakitnya tak terperi, dan deritanya takkan terbayar oleh penyesalan. Orang ini berkata, maka tatkala telah nyata kepadanya bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati, dia pun berkata, saya yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Namun pada hari kebangkitan, tidak lagi kalimat ini diterima. Pelajaran sudah disampaikan, contoh sudah diberikan. Tinggal kita yang mengambil pelajaran. Ya Allah, kami mohon taufik-Mu untuk mengamalkan apa yang Engkau cintai dan ridhoi, menjauhi segala semua yang Engkau larang. Engkaulah yang kuasa atas segala sesuatu. Demikian, Allahu a'lam.